Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pada kali ini saya coba akan menjelaskan tentang beban tegangan dan faktor tegangan. Jadi di dalam perancangan mesin dan perancangan peralatan serta komponen-komponennya, beban merupakan sesuatu yang sangat penting karena pasti mesin dan peralatan serta komponen-komponen tersebut pasti menerima beban dalam menjalankan fungsinya, baik itu beban fungsional, beban operasional, maupun beban lingkungan. Contoh beban-beban yang biasa terjadi di dalam mesin atau peralatan serta komponen-komponennya adalah contohnya gaya, momen, defleksi, temperatur, tekanan, maupun beban-beban yang lainnya. Dengan mengetahui jenis beban, lokasi beban di mana, serta besar beban yang terjadi pada suatu mesin atau peralatan atau komponen-komponennya, kita bisa mendesain, menentukan dimensi, kemudian menentukan materialnya, kekuatan, serta variabel-variabel desainnya, sehingga mesin atau peralatan serta komponen-komponen kita bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan pastinya aman. Jadi di sini beban merupakan muatan yang diterima oleh suatu struktur atau konstruksi atau komponen yang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga struktur, konstruksi, dan komponen tersebut aman ketika menjalankan fungsinya. Jenis-jenis beban secara umum nanti insya Allah akan kita singgung lagi di belakang. Ada berdasarkan sifatnya, itu beban konstan, beban tidak konstan, dan beban kejut, serta beban tumbukan. Kemudian yang kedua berdasarkan cara kerja, yaitu gaya aksial, yaitu gaya tarik dan gaya tekan, kemudian gaya radial, gaya geser, torsi atau momen puntir, serta momen lentur. Tegangan atau stres secara sederhana dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang, sedangkan regangan atau strain merupakan pertambahan panjang suatu struktur atau batang akibat pembebanan. Nah, apa hubungannya regangan tersebut dengan perancangan komponen mesin atau elemen mesin? Yaitu bahwa dengan mengetahui titik di mana suatu material akan mengalami putus, kemudian di mana batas elastis, di mana batas plastisnya, sehingga kita dapat menentukan material tersebut prosesnya ada pada desain atau proses pembentukan material. Jadi secara umum di dalam perancangan mesin itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa material tersebut digunakan pada saat proses pembuatan atau pembentukan. Kemudian yang kedua adalah material tersebut digunakan pada saat operasional, pada saat menjalankan fungsinya. Nah, ketika mesin tersebut berada dalam proses pembuatan atau pembentukan material, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa material tersebut dipastikan harus berada di daerah plastis supaya mudah dalam proses pembuatan atau pembentukan materialnya. Sedangkan ketika material tersebut digunakan dalam menjalankan fungsinya, maka dipastikan dalam desain bahwa material tersebut berada di daerah elastis. Jadi kenapa demikian? Karena dalam desain komponen mesin membutuhkan suatu konstruksi yang kuat dan kaku.
sehingga daerah kerjanya harus berada di daerah elastis sehingga lebih kuat, sehingga ketika material tersebut mendapatkan beban dari luar, maka tidak mengalami deformasi plastis, tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian beban yang terjadi atau tegangan kerja yang timbul pada material pada mesin kita itu harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan. Kemudian konstruksi harus kuat dan kaku sehingga memiliki kemampuan material untuk kembali ke posisi semula jika dilepaskan, beban dilepaskan. Kemudian diperlukan juga nilai safety factor atau faktor keamanan yang sesuai dengan kondisi kerja dari material dan juga jenis material yang digunakan. Kemudian kaitannya dengan beban tegangan yaitu modulus elastisitas dan modulus geser. Jadi menurut hukum Hooke bahwa tegangan sebanding dengan regangan atau deformasi aksial. Sedangkan menurut modulus Young bahwa membuat konstanta kesebandingan antara tegangan dan regangan. Kemudian modulus geser merupakan perbandingan antara tegangan geser dengan regangan gesernya. Ini merupakan Poisson ratio, jadi suatu benda, ya, suatu material pada komponen mesin, pada peralatan atau pada mesin, itu jika mengalami gaya aksial, terutama gaya tarik dan gaya tekan, maka akan terjadi perubahan bentuk pada benda tersebut. Ketika ditarik, maka benda tersebut akan mengecil atau disebut juga mengalami deformasi lateral. Tetapi jika benda tersebut ditekan, maka benda tersebut akan mengalami pembesaran atau pemuaian ke samping atau istilahnya menggelembung. Jadi penambahan dimensi lateral karena gaya tekan, maka kita beri tanda positif. Sedangkan pengurangan dimensi lateral karena gaya tarik, kita beri tanda negatif. Sedangkan Poisson ratio adalah perbandingan antara regangan lateral dengan regangan aksial dalam harga mutlak atau selalu positif. Sehingga dengan demikian bisa kita dapatkan bahwa nilai Poisson ratio paling besar adalah karet 0,45 sampai 0,5 karena karet tersebut sangat mudah untuk ditekan dan ditarik dengan mengalami perubahan deformasi lateral tersebut. Sedangkan material yang memiliki nilai Poisson ratio kecil adalah baja karena susah untuk mengalami deformasi lateral karena susah untuk ditarik dan ditekan. Kemudian pembahasan tegangan yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa tegangan yang terjadi itu diasumsikan adalah seragam atau tidak ada penambahan tegangan. Tetapi di lapangan, jika terjadi ketidakseragaman atau keseragaman tersebut tidak terpenuhi, maka pasti akan terjadi gangguan pada tegangan tersebut. Ya, sehingga kita perlu memperhitungkan harga faktor konsentrasi tegangan yang tergantung dari bentuk geometris dari struktur benda komponen peralatan mesin kita tersebut.
Kemudian safety factor atau faktor keamanan sangat diperlukan. Jadi ketika kita mendesain mesin, peralatan, atau komponen-komponennya, maka di samping memiliki fungsi yang baik mesin tersebut atau peralatan tersebut, dan juga dimensi yang baik, mesin atau peralatan tersebut pastinya harus memiliki tingkat keamanan safety factor supaya memastikan keamanan bagi usernya atau penggunanya. Jadi di samping fungsi, maka safety factor harus kita perhitungkan dalam merancang mesin atau peralatan atau komponen-komponennya. Faktor keamanan bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan maksimum dan tegangan kerja aktual atau tegangan izin, atau perbandingan tegangan luluh dengan tegangan kerja atau tegangan izin, atau perbandingan tegangan ultimate dengan tegangan kerja atau tegangan izinnya. Jadi dalam konstruksi mesin, safety factor itu minimal nilainya adalah 1, harus lebih besar dari 1. Artinya bahwa tegangan yang terjadi itu tidak boleh lebih besar daripada tegangan yang diizinkan. Kemudian pemilihan safety factor sangat dipengaruhi oleh jenis bebannya apa, jenis tegangannya apa, kemudian material yang digunakan apa, jenis kerjanya, proses manufakturnya bagaimana, serta bentuk komponennya. Jadi intinya adalah bahwa semakin besar kemungkinan adanya kerusakan pada komponen mesin, maka angka keamanan diambil makin besar. Jadi nilai safety factor ini berbeda-beda untuk setiap jenis material, setiap jenis mesin, setiap jenis peralatan. Jadi tergantung dari aplikasinya serta faktor resiko dari mesin tersebut. Jika faktor resiko semakin besar, maka tentu nilai safety factor yang diambil harus semakin besar ya. Ya, ini beban pada elemen mesin. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang desain atau merancang mesin, peralatan, dan komponen-komponennya, seperti merancang porosnya pasak, bantalan, rem, kopling, roda gigi, belt, dan sebagainya, maka hal yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus mengetahui dan memperhitungkan beban-beban yang terjadi pada komponen kita, pada mesin kita, pada peralatan kita. Jadi mesin atau peralatan dan komponen-komponennya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa pasti akan menerima beban operasional maupun beban lingkungan dalam menjalankan fungsinya. Jadi ketika misalnya pemindah daya atau transmisi daya, baik itu pemindah daya putaran tetap, kopling maupun clutch, maupun pemindah daya putaran berubah, rantai, belt maupun gear atau roda gigi, dalam menjalankan fungsinya memindahkan daya tersebut, pasti komponen-komponen tersebut, roda gigi, belt, rantai, kopling, clutch, pasti mengalami beban operasional ya. Misalnya beban dari internal mesin tersebut maupun beban dari luar. Misalnya yang paling mudah adalah poros ya, poros. Jadi untuk memindahkan daya, transmisi daya pasti membutuhkan suatu poros yang berputar atau poros transmisi. Jadi poros dalam menjalankan fungsinya, mentransmisikan daya ini pasti ada beban puntir maupun beban lengkung.
beban puntir karena poros tersebut berputar, beban lengkung karena ada komponen-komponen lain yang menekan poros tersebut sehingga mengalami lengkungan ya, beban. Jadi atau mengalami defleksi ya. Jadi beban-beban yang biasa terjadi dalam komponen mesin atau mesin sangat banyak sekali ya. Yang paling sering terjadi atau umumnya adalah gaya, momen, defleksi, temperatur, tekanan maupun yang lainnya. Jadi kita harus memperhitungkan pembebanan ini dengan baik dan teliti serta detail dalam merancang suatu mesin atau komponennya, karena jika beban tersebut sudah diketahui, maka akan lebih mudah untuk kita untuk mendapatkan dimensi yang aman, kekuatan yang memadai, material yang cocok, serta variabel-variabel desain lainnya. Jadi jenis beban pada mesin atau peralatan dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan karakter beban yang bekerja dan adanya gerakan atau perpindahan. Jadi yang pertama adalah kita menentukan dulu konfigurasi umum dari mesin yang kita buat. Kemudian gerakannya, kinematikanya kita hitung. Kemudian bisa kita menganalisa besar dan arah semua beban, gaya, momen, dan lainnya ya. Jadi beban-beban ini bisa konstan, tetap selama proses atau selama menjalankan fungsinya, atau bisa bervariasi terhadap waktu. Kemudian komponen mesin di mana gaya tersebut bekerja juga bisa dalam keadaan diam atau bergerak. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah bebannya itu bisa konstan, bisa bervariasi. Kemudian yang kedua, mesin yang menerima beban tersebut bisa diam, bisa bergerak. Sehingga kita bisa mengklasifikasi, membedakan kelas pembeban ini menjadi 4, yaitu berdasarkan karakter beban yang bekerja dan adanya gerakan atau perpindahan. Yang pertama adalah elemen diam, jadi benda yang menerima beban tersebut diam. Kemudian yang kedua, elemen mesin yang menerima beban tersebut bergerak. Kemudian dari jenis bebannya adalah beban statik, beban diam, kemudian beban dinamik, beban yang bervariasi terhadap waktu. Ini kita klasifikasikan bahwa elemen diam ke beban statik dan bebannya statik maka kelas 1. Kemudian elemen diam bebannya dinamik kelas 2. Elemen bergerak beban statik serta elemen bergerak beban dinamik sama, yaitu kelas 3 ya. Jadi ada 3 kelas. Yang pertama adalah elemennya diam, bendanya diam, bebannya statis. Kemudian kelas 2 elemennya diam, bebannya berubah variabel terhadap waktu. Kemudian kelas 3 yaitu ya elemen atau mesin tersebut bergerak, baik itu bebannya statis maupun bebannya dinamis. Kemudian aplikasi beban berdasarkan daerah pembebanan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu beban terkonsentrasi dan beban terdistribusi. Kalau terkonsentrasi, maka beban yang didapatkan, yang diaplikasikan yang terjadi pada daerah yang sangat kecil terhadap luas komponen yang dibebani. Jadi beban tersebut terkonsentrasi di satu titik. Dan titik tersebut sangat kecil dibanding dengan komponen atau luas komponen yang dibebani. Jadi bisa kita idealisasikan bahwa beban tersebut menjadi beban terkonsentrasi menjadi pada suatu titik. Kemudian berikutnya adalah beban yang kedua, beban terdistribusi.
ya beban tersebut tidak pada satu titik tapi terdistribusi pada suatu daerah tertentu. Ini yang warna merah ya. Kemudian berdasarkan lokasi serta metode aplikasi beban serta arah pembebanan, beban dapat diklasifikasikan menjadi beban normal. Beban normal ini ada dua, yaitu pembebanan tarik dan pembebanan tekan. Kemudian beban geser, pembebanan geser, kemudian beban lentur, beban torsi, dan beban kombinasi. Ini bisa kita lihat di gambar bahwa pembebanan tarik maka mengalami tegangan tarik, tekan, kemudian pembebanan geser, tegangan geser, bengkok, pembebanan bengkok, tekan, ini bisa tegangan tarik dan tegangan geser. Demikian juga dengan pembebanan puntir dan pembebanan campuran, kombinasi, menyesuaikan. Ini contoh-contohnya pada aplikasi di material, di mesin. Jadi yang A dan B itulah beban aksial, beban normal, yaitu tarik dan normal. Kemudian yang C adalah beban tekan, kemudian beban torsi, dan beban lengkung ya. Kemudian beban atau load, jadi definisinya adalah sembarang gaya dari luar yang bekerja pada suatu komponen mesin. Jadi gaya apa saja yang bekerja pada suatu komponen mesin disebut juga dengan beban atau load. Jadi ada tiga jenis beban. Yang pertama adalah dead atau steady load. Kemudian yang kedua beban hidup. Kemudian yang ketiga adalah suddenly atau shock load ya. Jadi secara umum ada tiga jenis, yaitu beban mati, kedua beban hidup, dan beban kejut. Mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Jadi suatu komponen itu akan lebih mudah menahan beban yang mati daripada beban hidup. Karena beban mati tersebut bisa kita prediksi dari awal bebannya berapa dibanding dengan beban hidup. Dan beban hidup itu lebih aman, lebih mudah kita untuk menahan, mesin kita menahan beban hidup daripada beban kejut. Beban hidup masih bisa kita prediksi ya, walaupun bervariasi terhadap waktu. Sementara beban kejut itu lebih susah untuk diprediksi. Ini dinamika pembebanan. Yang pertama adalah statis, kemudian ini contohnya dongkrak, ragum, dan lain sebagainya. Jadi beban tersebut relatif tetap, diam terhadap waktu. Kemudian beban berulang relatif bervariabel, ya, bervariasi terhadap waktu, berubah terhadap waktu. Contohnya di klep atau katup motor, di poros, vertikal, dan lain sebagainya. Ini beban dinamis. Jadi sifat bahan dalam yang mendapatkan pembebanan yang bergetar atau berosilasi berbeda dari perilaku bahan di bawah beban statis. Jadi beban dinamis merupakan suatu beban yang diberikan secara teratur dan terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Jadi ada dua jenis beban dinamis. Yang pertama adalah beban dinamis ganti. Jadi beban dinamis yang diterima secara bergantian pada arah dan bentuk yang berlawanan. Misalnya tarik, tekan, tekuk, bolak-balik, puntir bolak-balik, dan sebagainya. Kemudian beban dinamis ulang, yaitu beban dinamis yang diterima pada arah dan besar yang sama secara berulang. Beban dinamis dalam waktu lama akan mengakibatkan material tersebut mengalami suatu titik lelah. Ini yang harus kita antisipasi. Ini contoh-contohnya tadi yang kita sebutkan, beban dinamik ganti dan beban dinamik berulang.
Kemudian beban dinamik ganti tadi tarik tekan, ini contoh grafiknya ya. Jadi beban tarik positif, tekan negatif diberikan secara bergantian pada interval waktu tertentu. Yang A sama besarnya antara tarik dan tekan, yang B tariknya lebih besar, yang C tekannya lebih besar. Yang ini beban dinamik ulang sama, yaitu beban tarik dan tekan yang diberikan secara berulang dalam interval waktu tertentu. Yang A tadi, yang A pada grafik ini beban ulang tarik, yang B beban ulang tekan ya, karena berada pada posisi tekan. Kemudian deformasi plastik. Ya, jadi pembahasan deformasi plastik, jadi beban itu pasti ujung-ujungnya ada kaitannya dengan deformasi ya. Jadi deformasi baik itu deformasi plastik maupun deformasi elastis. Jadi deformasi plastik itu terjadi akibat adanya tegangan yang terjadi pada elemen mesin atau pada komponen mesin. Tegangan adalah suatu yang tidak bisa dilihat dan terjadi di dalam elemen. Jadi urutannya adalah beban menyebabkan tegangan, tegangan menyebabkan deformasi. Jadi konsep tegangan, bahwa tegangan tadi disebutkan di awal bahwa secara singkat, secara umum adalah pembebanan per satuan luas. Jadi istilah tersebut untuk analisa kekuatan benda padat. Tapi kalau untuk benda cair dan gas, bukan tegangan istilahnya, tapi tekanan. Jadi benda padat itu tegangan, benda cair dan gas tekanan. Ini tegangan pada elemen mesin. Jadi ada tegangan normal dan tegangan geser secara umum. Tegangan normal terjadi karena adanya gaya aksial, tarik maupun tekan. Kemudian dan juga tegangan normal terjadi juga bisa karena adanya gaya radial atau momen lentur. Sedangkan tegangan geser terjadi karena gaya geser dan momen puntir atau torsi. Ini nanti mungkin akan kita pakai di dalam perancangan komponen-komponen mesin, komponen-komponen perancangan dan peralatan mesin berikutnya ya. Jadi ini merupakan pegangan basic kita di dalam tahap perancangan berikutnya. Kemudian tegangan atau stres tadi, jadi ketika ada suatu sistem gaya luar atau beban bekerja pada suatu benda, maka pada setiap potongan bintang beban tersebut akan muncul gaya dalam atau disebut juga dengan internal force yang besarnya sama dengan gaya dari luar tersebut tetapi arahnya berlawanan yang berfungsi untuk menahan beban tersebut. Jadi ketika di mesin atau peralatan itu ada gaya dari luar, maka dari dalam benda tersebut terdapat gaya yang disebut dengan gaya dalam yang besarnya sama, fungsinya adalah untuk menahan beban dari luar tersebut. Gaya dalam persatuan luas penampang melintang benda tersebut disebut dengan stres atau tegangan. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika ada gaya luar yang menarik atau P ya, maka di dalam benda tersebut ada gaya lain yang besarnya sama dengan gaya luar tersebut tetapi arahnya berlawanan. Ini yang disebut juga dengan stres. Ya, ini contohnya ya, tegangan tarik atau sigma T sama dengan P per A atau tegangan tarik epsilon sama dengan delta L per L. Perubahan panjangnya ya. Kemudian pembebanan dan tegangan tarik ini ya rumusnya tadi
sigma sama dengan luas penampang, gaya yang bekerja dibagi dengan luas penampang. Tadi tadi tegangan dan regangan tarik. Yang kedua adalah tegangan dan regangan tekan atau kompresif. Sama seperti di tarik tadi ya, ditekan juga sama. Jadi ketika ada gaya dari luar menekan suatu benda, maka ada gaya dalam yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan terhadap gaya dari luar tersebut atau Ft ya. Ini tegangan tarik sama ya untuk rumus untuk tegangan tekan dan regangan tekan ini. Kemudian tegangan tarik ini tadi menyebabkan luas penampang mengecil, tegangan membesar, sedangkan tegangan tekan menyebabkan luas penampang tadi membesar dan tegangan mengecil, atau yang disebut juga tadi di awal terjadinya deformasi lateral ya. Ini secara rumus tegangan normal akibat gaya aksial. Rumusnya sigma sama dengan P per A. Tegangan sama dengan beban yang bekerja dibagi luas penampang. Kemudian berikutnya adalah momen lentur. Jadi momen lentur diakibatkan karena adanya gaya radial yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu poros. Akibat momen lentur ini pada poros, yaitu poros mengalami lendutan atau melendut. Jadi rumus tegangan normal akibat momen lentur, ya ini sigma ya, sigma atau tegangan normalnya sama dengan ml kali c. C-nya merupakan jarak titik tengah terhadap sebuah titik yang diamati, dikalikan dengan momen inersianya. Kemudian berikutnya adalah tegangan dan regangan geser. Tegangan dan regangan geser. Tegangan geser atau tau shear ya, itu sama dengan beban dibagi luas penampang, sedangkan regangan gesernya pi sama dengan delta theta dibagi theta. Ini pembebanan dan tegangan geser, yaitu tau sama dengan gaya yang bekerja dibagi dengan luas penampangnya. Ini contoh pada sambungan paku keling ya, paku keling. Kemudian momen puntir dan tegangan yang terjadi, ini biasa terjadi pada poros atau segala benda yang berputar ya, yaitu tegangan gesernya atau tau sama dengan T kali R dibagi dengan J. Ya. Jadi torsi dikalikan dengan jari-jari dibagi dengan momen inersia. Kemudian tegangan yang diizinkan dalam suatu perancangan komponen mesin atau elemen mesin atau mesin pada umumnya, bahwa tegangan izin yang diizinkan adalah tegangan maksimum yang boleh bekerja pada bahan agar bahan tersebut aman atau tidak mengalami perubahan, tidak mengalami deformasi plastis. Jadi tegangan yang diizinkan ini biasanya didapatkan melalui percobaan atau pengalaman empiris ya. Jadi percobaan, pengujian merusak khususnya ya, destructive test. Ini besarnya deformasi persatuan panjang disebut dengan regangan. Jadi ada tegangan tadi, kemudian ada regangan. Jadi regangan merupakan besarnya deformasi persatuan panjang. Rumusnya regangan atau epsilon adalah delta kali L per L. Jadi perubahan panjang benda delta L per L, panjang mula-mulanya. Kemudian ini juga sudah disebutkan tadi bahwa modulus Young atau hukum Hooke, bila suatu material dibebani dalam batas elastisitasnya, maka tegangan yang bekerja akan proporsional terhadap
regangannya. Kemudian modulus geser juga tadi sudah disebutkan bahwa suatu material dibebani dalam batas elastisitasnya, maka tegangan geser yang bekerja akan proporsional terhadap tegangan gesernya. Ini merupakan tabel modulus elastisitas dan modulus geser yang pada material yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Mulai dari baja, kemudian besi, tembaga, kuningan, sampai kayu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya sharing terkait dengan beban tegangan dan faktor keamanan di dalam merancang suatu mesin atau peralatan atau komponen-komponennya. Jadi intinya bahwa kita harus mengetahui dulu beban tegangan yang terjadi pada suatu komponen kita, kemudian kita perhitungkan sehingga kita bisa mendapatkan dimensi yang aman, kemudian material yang aman, desain yang aman, dan kekuatan yang aman pada komponen mesin kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.